ibunda dari Joshua sedang menangis-nangis di rumahnya, merasakan bagaimana ternyata ketidakadilan hukum di Indonesia ini. Kalau bukan kepada jaksa penuntut umum, kita memberikan mandat atau memberikan wewenang untuk menuntut keadilan kepada para terdakwa, kepada siapa lagi kita harus mengandalkan. Namun, hari ini, khususnya tadi beberapa menit yang lalu, kita jujur aja kecewa, sangat kecewa ya, karena apa? Pasal 340, mereka mendalilkan bahwa pasal 340 terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tuntutannya tidak sesuai dengan pasal 340, 8 tahun. Membunuh ataupun merampas nyawa orang secara berencana dengan sengaja hanya dihargai 8 tahun. Lebih baik menurut saya bebaskan saja sudah. Tuntut bebas saja. Buat apa dituntut 8 tahun? Tuntut saja bebas. Biar sekalian ya, bahwa memang ternyata hukum kita itu tebang pilih gitu ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi dasarnya sehingga mereka hanya menuntut 8 tahun. Jadi kalau kita mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban yang sudah dihilangkan atau dirampas nyawanya secara berencana, keluarganya diintimidasi, dilakukan obstruction of justice, dituduh pemerkosa, dituduh pelaku kekerasan seksual, tapi hanya dihukum 8 tahun. Mohon maaf ya, saya pikir bukan cuma keluarga korban yang marah, masyarakat di sini juga pada marah. Ini tidak terhitung nih, DM Instagram ke saya, direct message Facebook ke saya, telepon ke saya yang mengatakan, abang harus bersuara bang. Ini tidak adil. Harusnya berapa Bang Mardin? Itu kan ada pilihan di pasal 340, diancam dengan hukuman pidana paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup, atau hukuman mati. Dalam hal ini, Putri Chandrawati sudah terbukti dalam fakta persidangan bahwa dia adalah salah satu aktor intelektual yang menghendaki dan mengingini hilangnya nyawa Joshua ataupun perampasan nyawa Joshua. Masa orang yang memiliki niat jahat membunuh secara berencana, yang mana membunuh itu adalah hak absolut milik Tuhan, hanya dihargai tuntutan 8 tahun. Nanti besok-besok orang akan membunuh orang secara berencana. Ada masalah dikit dibunuh. Mau begitu negara kita? Mau nggak? Kalau saya nggak mau, lebih baik saya tidak tinggal di negara ini kalau begitu cara mainnya gitu. Jadi killing field kita. Dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Tapi tadi ada 15 poin yang disebut tidak sesuai dengan fakta persidangan ataupun keterangan dari para saksi. Itu pendapat dari kuasa hukum terdakwa yang tadi disampaikan. Hanya asumtif begitu Bang Martin. Ya, mereka juga bekerja juga dengan cara halusinasi kok. Coba lihat bukti yang mereka sampaikan, 35 bukti, 15 bukti itu. 35. Ada nggak yang relevan? Nggak ada, itu semua jadi bahan tertawaan. Bahkan anak saya yang kecil 5 tahun pun tertawa melihat itu sehingga membuat gambar ya pistol ada kakinya. Jadi kita nggak usah bahas lah itu lah. Memang sudah tugas mereka kok, mereka dibayar untuk meringankan kliennya ataupun membela kliennya. Saya tidak mau komentari itu, tapi fakta yang disajikan oleh JPU sudah sangat jelas. Putri ini aktor intelektual, dia mengingini kematian Joshua. Dan kalau kita berbicara lebih ekstrim lagi, dia mendalilkan pemerkosaan. Sekarang JPU ya menyimpulkan bukan pemerkosaan, apa? Perselingkuhan. Coba kalau informasi palsu begitu disampaikan kepada suaminya, berarti siapa yang jahat? Siapa yang jahat? Saya mau tanya sama kalian. Merugikan terdakwa dan korban. Iya, yang jahat siapa? Kok ini cuma 8 tahun?